Kadang orang pembeli suka nanya nih pisang gede-gede banget sebetulnya. Saya nggak bisa ngejawabnya bang kalau pisang gede. Emang pengirim dari sana emang gede-gede gitu. Pisang Arab itu gede. Ada yang ngomong pisang Afrika, saya juga. Aduh, namanya kita dagang kadang dari pembeli pun udah seneng banget sih. Apalagi yang penting kita harus tersenyum sama pembeli, ramah seperti itu. Ini mohon maaf ya, dengan Asep apa nih? Saya dengan Asep Pak. Asep. Iya. Ya. Kalau inspirasinya pisang itu dari mana? Kalau inspirasi saya dari sendiri Kak. Dari pas awal dagang roti bakar saya. Dulu roti bakar itu saya jualan pakai pisang juga sama. Cuman karena di sini belum ada pisang epe, sebutnya kan dulu ini tuh pisang epe ya. Iya, pisang khas ini Makassar. Gitu, bukan khas Bandung. Pertama kali ada itu di Makassar, dia makanya pakai gula halus. Karena sekarang zamannya modern ya kan, kebanyakan orang pengen pakai coklat, susu dan keju seperti itu. Aslinya Makassar ya? Aslinya mah Makassar, makanan Makassar ini ciri khasnya. Disebutnya pisang epe dia. Dari roti pindah ke pisang gitu. Betul lah. Kan karena itu punya orang tua, jadi saya niat untuk buka sendiri. Seperti itu. Oh, jadinya roti ditinggal? Saya tinggal. Itu buat abang saya sekarang yang ngurusin. Masih berjalan ya rotinya ya? Masih berjalan. Kalau buat awalan tuh prosesnya kan jualan ini nih, pisang epe. Iya. Ada gagalnya sih? Kalau gagalnya sih alhamdulillah belum ada sama sekali. Waktu proses gitu? Nggak ada. Itu murni semua. Alhamdulillah bagus semua hasilnya. Nah, ini ada rahasia khusus nggak sih terkait ininya, apa nama pisangnya gitu? Kalau kita sih kalau gini ya, Kalau sistem dagang gitu kan. Kalau kita dagang itu tergantung barang juga gitu kan, dan tergantung cara pengimbunannya. Kalau sekarang kan di pasar-pasaran kan banyak emang pasar kayak jenis pisang seperti ini, pisang tanduk gitu kan. Cuman kalau cara pengimbunannya kita beda, karena kita ngimbunnya pakai tempe. Satu, jaga kualitas kesehatan manusia juga seperti itu. Kenapa kita pakai tempe? Supaya matangnya itu pun alami ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa aja barang itu datang hari ini kita imbun dengan karbit, cuman kan bahaya buat umat manusia gitu kan. Apalagi ini banyak banget kita jual gitu kan, berapa orang yang makan pisang kita gitu. Tapi kalau cara kita ngimbunnya alami dengan tempe gitu kan, insya Allah lah ada pemeriksaan pun kita ngejamin pisang ini sehat. Karena tempe itu terbuat dari ragi panasnya. Seperti itu. Jadi lebih mengutamakan kualitas ya? Kualitas. Jadi kita kalau ada barang kita jualan, nggak ada barang pun kita libur. Nggak untuk maksain belanja yang di tempat lain. Seperti itu. Ini kalau buat ukurannya kok ini bisa rata begini sih ya? Kalau masalah ukuran kita lihat sih dari bentuk tekstur pisangnya ya. Jadi kalau misalkan pisangnya panjang, ya mungkin kita taruhin tempat panjang. Tapi kalau misalkan pendek, kita buat tempat pendek. Seperti itu. Untuk harganya sama? Kalau harga semua sama. Kalau yang besarnya kita dapat 2, yang kecilnya dapat 3. Harganya itu seporsi 25.000. Seperti itu. Nah dulu sih hanya napas dulu. jangan ditembak. Oh, pakai tempe ya? Iya, jadi kalau tempe itu dia emang bener-bener kata kita mah alami ya. Kalau ragi itu kan buat seluruh Indonesia lah. Buat singkong dia bisa, buat bikin tape gitu kan. Buat tempe juga campuran jadi biar cepat matang gitu. Prosesnya gambarannya seperti apa? Kalau tempe itu ya seperti tempe biasa kita beli di pasar. Tempe balokan. Kan kalau tempe baru matang itu panas, Kak. Nanti tempe itu kita beli 40 tempe buat 500 kilo pisang. Kita tutup pakai plastik. Itu 1 hari dia baru kuning. Setelah 4 hari baru bisa jual seperti kayak ini gitu. Tempenya di atas pisangnya atau gitu? Di bawah pisang, Kak. Oh, di bawah pisang. Iya, di bawah gitu pisang. Jadi kayak ragi gitu ya? Iya. Dia emang ada raginya kalau tempe itu. Karena jadi hawa panas dia dari ragi itu dia keluar. Oh, itu gitu. tekniknya ya. Jadi kenapa saya lama ngejualnya sampai 4 hari? Karena biar si pisang ini pun manisnya alami. Benar-benar alami dia gitu. Bisa kita pakai karbit, cuman kan kasihan umat manusianya gitu kan. Satu, buat orang tua pun bahaya, apalagi buat anak kecil. Karena karbit itu bahan petasan. Seperti itu. Kalau kita buat pakai bahan pisang, pakai karbit, dia masuk ke dalam pisang. Cairannya itu kita makan lah. Nanti apa yang terjadi dalam tubuh kita nggak tahu. Berarti prosesnya itu pas pematangan si pisangnya itu di bawahnya itu pakai tempe. Tempenya diulek atau dia apa? Nggak, tempenya tetap kita utuh, cuma kita buka plastiknya. Ataupun yang daun kita buka daunnya.
Jadi kita tutupin lah dengan pisang itu, baru kita tutupin pakai plastik seperti itu. 500 pisang, 500 pisang, 500 kilo. 5 Gitu. ton kan? Kalau kita sih pengiriman setiap minggu itu 3,5 ton. Iya, cuman kalau kita ngimbun, misalkan buat dagang gitu buat jangka 2 hari kita harus ngimbun 500 kilo. Itu yang mentah ya? Iya, bener-bener datang dari Sukabumi kita mentah langsung masih hijau gitu. Jadi Jualnya khusus di sini aja 3 ton khusus itu? di sini. Sekarang alhamdulillah lagi pandemi gini kita masih bersyukur masih bisa ngelebihin omset gitu. Ada penaikan. Cuman kita satu ya jaga kesehatan juga, jaga protokol pemerintah juga yang diaturin gitu. Abang, abang pernah kerja nggak sih sebelumnya di orang lain, di tempat lain atau gimana? Kalau saya dulu pernah ikut kerja sama orang lain. Itu saya kerja bukan makanan tapi kerja dulu kayak tempat dekorasi gitu, dekorasi papan bunga. Kenapa sih berani memutuskan untuk berusaha berwirausaha ini bang? Untuk Karena saya di diri saya itu yakin kalau saya itu pasti bisa usaha gitu mandiri sendiri. Yang penting buat anak muda-muda zaman sekarang yang benar-benar punya motivasi gitu kan buat berjuang hidup atau buat memenuhi buat nyentik keluarga gitu. Pokoknya pada intinya itu kita niat, pokoknya benar-benar harus ikhtiar lah kalau buat usaha itu. Jangan kita mengeluh. Emang kegagalan pasti ada, tapi kita harus berjuang semaksimal mungkin kita. tujuan abang usaha tuh untuk apa sih bang? Dalam hidup itu bang? Saya Bagian orang tua atau seperti apa bang? yang jelas satu saya buat nyenengin orang tua saya, terus buat nyenengin istri juga, buat anak-anak saya. Pokoknya buat seluruh Indonesia lah yang nggak butuh ada yang kerjaan, saya kasih kerjaan mungkin seperti itu. Jadi kita saling berbagi, meskipun penghasilannya sedikit-sedikit, kita bisa ngasih buat orang juga, udah alhamdulillah seperti itu. Di sana ada ini bang apa namanya? Untuk mengembangkan usaha ini gitu bang, punya cabang berapa lagi atau gimana? Kalau rencana sih ada ya, cuman sekarang saya lagi vakum di sini dulu, di pasar lama ini, gitu. Karena kan keadaan sekarang masih agak goyang, seperti itu kan, lagi masih ada keadaan COVID seperti ini, jadi kita mungkin dalam berapa tahun ini atau ya mudah-mudahan sih tahun depan udah nggak ada ya virus ini gitu kan, jadi bisa buka cabang lagi seperti itu. Jadi yang lebih tepatnya kita buka di sini dulu. Oh. Pisangnya benar-benar kualitasnya ini ya bang, kualitas super ya. Iya, gede-gede. Besar-besar. Sementara aneh segitu. Terus kita ya lah, kita sambil selap aja bang. Oke. Ya, apa ya. Tapi kagak hancur ya bang ya. Iya. Ada menunya apa aja sih bang? Untuk toppingnya bang? Kalau menu mulai sekarang sih adanya coklat, keju dan susu. Ini coklatnya ya bang ya? Iya. Oh ini kejunya, ini susunya. Iya, seperti itu bang. Jadi kalau masalah topping lain emang karena kita belum disediain gitu kan, karena peminatnya lebih banyak coklat, keju dan susu sekarang. Iya. Bang, ini usaha jalannya udah berapa lama nih bang? Kalau usaha saya udah hampir 7 tahun. Di sini? Di sini aja, cukup di pasar lama. Nggak di mana-mana lagi, cukup di sini. Dari usia berapa bang? Saya dari usia 20 tahun. Iya. Sekarang usia berapa bang? Sekarang usia 27. 27 ya. Iya. Belum nikah dong? Sudah. Sudah. Sudah nikah. Kalau saya udah nikah di umur 22 tahun saya udah nikah. Makanya saya wajib udah punya usaha sendiri buat nafkahin istri saya dan keluarga saya seperti itu. Simple sih prosesnya. Kita dari pisang ini kita kupas, nanti langsung kita goreng. Tapi kita gorengnya dengan kompor yang nggak terlalu gede ya, agak sedang aja gitu. Jadi supaya pisangnya itu matang ke dalam. Jadi supaya teksturnya pun lembut dia dan enak gitu. Nanti setelah itu udah didinginkan, kita gepengin seperti jadi kayak gitu kan. Seperti itu. Emang harus gepeng bang? Iya harus. Kalau dibilang panjang ntar kayak Afrika dia. Kalau kita benar-benar pengen buka usaha, niat dari hati,
Satu, kita harus berjuang. Kalau emang kita merasa nggak yakin, kita harus benar-benar yakin. Seperti itu. Yang penting pada intinya kita ikhtiar dan baca bismillah, udah. Kita pasti bisa kok. Semua manusia itu pasti bisa kita buka usaha. Asal ada kemauan, kita pasti bisa. Kalau hanya cuma diam diri di rumah, ya sudah, kita nggak bakal bisa berkembang. Dulu belajarnya gimana sih bang? Pertama kali ini? Dulu, kalau masalah pertama kali ya mungkin dibilang sulit mah gak sulit. Karena kita belum bisa ngukurin pisangnya kayak gimana gede kecilnya gitu kan. Jadi ya ibaratnya nggak serapi inilah gitu. Kalau dulu masih acak-acakan gitu. Ada yang kecil, ada yang pendek gitu. Tapi alhamdulillah setelah memahami gimana caranya supaya pisang ini bisa rapi. Dan si pembeli pun ngelihatnya enak gitu, bersih. Sehari berapa piece bang? Kalau itu? Kalau kita sehari habis 300 piece. 300 piece sehari Iya. ya? Itu kalau weekend ya bang? Hari biasa, kalau hari weekend itu bisa lebih 500 atau 700 piece. Itu 100 piece? Iya.